Nama Archana kebetulan seorang yoga acarya ya. Bagaimana melihat pentingnya yoga dan meditasi ya untuk membantu pejuang dan penyintas kanker, Ma? Nah, pentingnya yoga dan meditasi bagi pejuang penyintas kanker dan pejuang kanker. Nggak usah ngomongin untuk pejuang sama penyintas Penyintas ya. kanker. Dalam hidup kita aja sehari-hari ini banyak masalah kan, banyak Betul. masalah. Nah, apalagi kalau bagi para penyintas dan pejuang kanker, karena istilahnya banyak hal yang dipikirkan, dicemaskan, dikhawatirkan, dan membuat sedih. Tadi saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan oleh Dokter Dani, apalagi kaitan dengan psikoneuro dan sebagainya itu yang Ya, berkaitan dengan imunologi ya. imunologi. Itu syukur sekarang sudah banyak sekali penelitian-penelitian tentang manfaat meditasi dan yoga untuk kesehatan. Karena dulu yang dibicarakan tentang yoga dan meditasi pasti nanti dikaitkan dengan keyakinan tertentu dan segalanya. Berterima kasihlah kepada neuroscientist dan para dokter dan Betul. sekarang bahwa ternyata yang namanya yoga dan meditasi itu dapat benar-benar mempengaruhi tadi kaitan dengan psycho, neuro, and immunology sebagainya. Ya. Jadi meditasi dan yoga ini kalau di barat dianggap sebagai mind body complementary atau integrative therapy. Jadi artinya apa? Bisa dipraktekkan bersama, digunakan bersama barengan dengan conventional treatment secara medis untuk Seiring ya, Ma, berarti ya? ya seiring dengan ini yang sudah diberikan oleh medis supaya meningkatkan kondisi kesehatannya. Jadi meditasi ini sebetulnya sangat aman dan juga justru dapat memperbaiki begitu banyak kondisi kesehatan dan mental emosional. Nah, di sini baru disebutkan sebagai mind body complementary therapy. Kalau tadi ngobrol-ngobrol sama Dokter Dani udah bicara tentang kesadaran. Kesadaran, betul, Nah, ya. benar. Jadi kalau di barat masih belum mengkaitkan dengan kesadaran. Jadi harusnya bukan mind body complementary atau integrative therapy, tapi mind, body, and soul atau spirit lah istilahnya seperti itu. Karena ketika kita melakukan meditasi dan yoga, dan ketika saya bicara yoga bukan berarti hanya gerakan postur tubuh saja, karena Nah, sebetulnya meditasi itu udah termasuk dalam yoga. Bapak dan Ibu mungkin bisa sharing siapa di antara Bapak dan Ibu yang sudah ikut ya kegiatan bakti sosial bersama Yayasan Anak Ashram yang pertama kali ketika mendengar kata meditasi itu dipikirnya adalah duduk diam aja dan kemudian kepikir, aduh bisa nggak ya, susah nggak ya? Apakah seperti itu? Masa bisa gitu, mah? Ya, Meditasi ya? sebetulnya meditasi itu adalah suatu keadaan. Nah, ini juga berkah dari baca-baca bukunya, buku Bapak Anand Krishna, terus apalagi kita belajar meditasinya, beliau memiliki pemahaman dan memberikan pemahaman kepada kita meditasi itu bukanlah yang duduk diam memejamkan mata, itu baru latihan, ya itu baru terapinya. Sedangkan meditasi itu adalah yang harus terjadi dalam keseharian kita, yaitu 24/7 meditation in action. Jadi meditasi ini adalah bagaimana kita bisa hidup dalam kesadaran. Kesadaran. Tapi kalau kita ngomong kesadaran, wah ketinggian nih, ketinggian kejauhan. Benar, benar, Nggak benar. nyampe. Benar. Padahal kesadaran itu adalah hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Ketika saya sekarang sedang bicara, apakah saya melakukannya dengan penuh kesadaran? Dalam arti apakah saya langsung mikirin di sisi sela-sela bicara ini mikirin, aduh nanti saya harus nyiapin makan siang ya, nanti masak apa dan segalanya gitu, atau nanti harus entah ngubungin siapa atau jemput siapa. Nah, jadi juga apa yang saya sampaikan ada nggak kaitannya dengan topik yang sedang saya bicarakan gitu. Atau ketika kita sedang jalan,
untuk menghindari supaya kita nggak tersandung, kita jalan dalam kesadaran. Hal-hal yang seperti itu, berhubungan dengan orang, apakah kita menyakiti perasaan dia dengan kata-kata kita, itu adalah hidup berkesadaran. Kesadaran. Itu meditasi, Itu meditatif. meditasi ya, luar Ya. biasa. Jadi tidak sesuatu yang begitu tinggi ya, tapi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana yoga dan meditasi melihat pentingnya mengendalikan pikiran dan kaitannya dengan kesehatan? Tadi Dokter Dani sudah melihat pentingnya level mental ya, pengaruh ke energi. Betul. Nah, bagaimana Jadi yoga dan meditasi ini? ini saya tertarik untuk menjawab pertanyaannya Mbak Munia nih di chat ini. Mbak Munia. Sebetulnya pertanyaan ini untuk Dokter Dani ya. Bagaimana mengajak rasa bahagia untuk pasien-pasien kanker ya Dok? Karena rata-rata pada sedih. Ini yang menarik karena dari komunitas-komunitas cancer di Amerika terutama ya, ada dari komunitas onkologi, ada dari komunitas American Cancer Society. Nah, memang betul perasaan sedih ini diasosiasikan dengan para penyintas dan pejuang cancer. Karena ya pastinya loh, kenapa ini terjadi sama saya, terus apa yang harus saya lakukan, terus apa nanti yang akan terjadi dan segalanya. Nah, menurut penelitiannya, ketika melakukan meditasi selama tadi Dokter Dani bilang 8 minggu ya. Dan emang rata-rata adalah 7 sampai 8 minggu. Melakukannya dengan rutin ternyata bisa mengatasi rasa kesedihan tersebut. Karena apa? Ketika melakukan meditasi dapat mengurangi stres, ya kan? Ketika kita muncul rasa takut itu pasti stresnya juga timbul dan sebagainya. Dan menurunkan dan mengatasi yang namanya kecemasan, kegelisahan. Kenapa? Karena pas di tengah-tengah melakukan meditasi, kita hanya memperhatikan nafas. Ya. Ketika aktivitas memperhatikan nafas, pikirannya nggak kemana-mana. Ya, kan kayaknya selalu simpel ya, Ma, tapi itu susah banget loh. Iya, kelihatannya simpel tapi sulit. Makanya dengan komunitas Anand Krishna Cancer Support Group ini ada seorang fasilitator yang dapat membimbing untuk mengingatkan para peserta selalu perhatikan nafas, putar leher dan sebagainya. Kalau didiemin mungkin akhirnya pikirannya kemana-mana. Aduh nih kapan selesai latihannya? Aduh saya kok sulit banget untuk nutup mata, mempertahankan tutup mata. Nah, latihan meditasi melatih kita untuk memperhatikan nafas kita, atau ada visualisasi atau ada suara yang dikeluarkan. Ketika kita mengalihkan semua kesadaran kita pada suara tersebut, pada aliran nafas tersebut, otomatis pikirannya kemana-mana. Sedih itu karena pikiran kemana-mana. Gelisah itu karena pikiran kemana-mana. Ketakutan adalah pikiran kemana-mana. Kita memikirkan hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Jadi itulah pentingnya meditasi dan yoga. Saya selalu mengatakan ketika kita akhirnya melakukan pada saat melakukan meditasi dan yoga, sebetulnya kita menciptakan suatu ruang keheningan. Inilah yang diajarkan oleh nenek moyang kita, Dipak. Heningkan cipta. Kok kita kan kalau upacara doang ya, upacara terus gitu. Heningkan cipta. Andika bayangkan. Ini macena ya. Di sekolah itu kan sekolah negeri atau apa kan Iya, betul. nyanyikan lagu itu kalau misalnya setiap upacara. Padahal heningkan cipta tuh benar-benar hening. Bagaimana kita bisa mengheningkan diri sebelum kita memulai keseharian kita. Itu tradisi luhur tuh udah top banget. Ma, kalau melihat penjelasan Ma ini sangat menarik ya. Apakah bisa dikatakan berarti kita mendapatkan sebuah penyakit ya? Kita sebetulnya seperti ada, katakanlah mungkin blessing in disguise ya. Kita diajak untuk masuk hening. Mungkin dari sekolah dulu kita cuma diajak untuk hening cipta dan lain sebagainya tanpa memahami maknanya ya. Tapi ketika kita mengalami sebuah masalah dan kita bisa melakukan hening di dalam diri, kita jadi bisa melihat sesuatu dengan lebih jernih. Persepsi kita terhadap segala sesuatu berubah gitu. Ya, ini yang menarik.
adalah ketika kita rajin melakukan latihan-latihan meditasi atau yoga di sini. Karena kita akhirnya bisa visiting the empty space, ketika kita bisa akhirnya bertemu dengan keheningan, ya walaupun untuk sekejap, untuk saat dalam diri kita bisa berkomunikasi dengan kesadaran kita yang lebih tinggi. Apakah itu hati nurani, suara hati, dan segalanya. Dan disitulah kita bisa memperoleh pesan-pesan atau insight-insight yang lebih tepat, ya, insight kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini pada diri saya. Jadi salah satu kelebihan atau manfaat dari latihan-latihan meditasi adalah meningkatkan self-awareness, kesadaran diri. Oh, iya, Kita iya. lebih memahami diri kita sendiri karena banyak sekali kasus-kasus para penyintas kanker, ya, badan pejuang kanker, bukan hanya kanker aja, banyak penyakit-penyakit lain. Ketika ditelusuri ternyata ada permasalahan mental emosional yang terpendam. Nah, Entah dia itu marah sama penting siapa, zaman sekali, betul. kapan gitu. Orang di sini bilangnya udah dimaafin padahal mungkin sebetulnya belum. Nah, ini yang bisa menyebabkan akhirnya tadi yang Dokter Dani bilang mempengaruhi saraf-saraf neuron-neuron. Dan kemudian Sel-selnya kekebalan tubuh kita juga, ya. dan akhirnya kekebalan tubuh. Baik. Ma Archana, sekarang mengenai support group, Ma. Bagaimana pentingnya support group untuk bisa membantu atau menunjang proses pemulihan? Oh, sangat membantu sekali. Mungkin tidak setiap orang ketika pertama kali mengetahui atau dia didiagnosa terkena kanker. Ini saya tidak bicara kanker ya, tapi apapun yang lain-lain. Ketika harus masuk komunitas suka ada perasaan malu gitu atau apa sih gitu ya. Karena kan terlalu sibuk dengan perasaan yang dialaminya itu. Padahal ketika masuk dalam sebuah support group yang sebetulnya terjadi adalah kita tidak akan merasa sendirian. Iya. Yang namanya manusia itu bukanlah makhluk untuk hidup sendirian, dan ada penelitian yang paling mutakhir ya, paling baru, ternyata salah satu unsur yang terpenting dalam kebahagiaan adalah ketika kita bisa bersosialisasi. Wah, salah satu faktor kebahagiaan itu, Ma, ya? Salah satu faktor kebahagiaan yang terpenting ya, yang terpenting adalah ya, ya. bisa sosialisasi. Jika kita bergabung dalam suatu komunitas yang punya permasalahan sama atau interest yang sama dan sebagainya, ini akan menciptakan suatu kolam energi untuk saling mensupport. Nah, ini penting banget. Sehingga kita tidak usah menggunakan energi kita sendiri untuk mencapai kesembuhan, healing, ya, terjadi proses healing. Kita mendengarkan testimoni dari orang lain, ya, sharing dari orang lain, itu biasanya walaupun kita malu bicara, tetapi sharing dari orang lain itu justru dapat membantu kita. Kadang juga menjawab pertanyaan kita, Ma, ya. Betul. Nah, apalagi melakukan latihan meditasi bersama. Wah, itu benar-benar semakin besar kolam energinya ketimbang sendirian. Nah, ini menjelaskan kenapa waktu latihan sendiri rasanya susah ya, Ma? Iya, lebih berat latihan bareng, biasanya. iya, betul. Ya, lebih berat. Ya enggak? Saya ngelihat ada ibu-ibu yang pada ngangguk-ngangguk. Iya. Emang kalau sendirian lebih berat, kadang belum urusan ngantuk, belum urusan apa gitu ya. Betul, betul, betul. Siapa yang mengalami itu silakan chat saya. Baik, silakan, Ma, silakan. Ya. Jadi inilah pentingnya support group, kebersamaan, ya, intinya adalah kebersamaan. Dan kalau tadi bicara tentang energi, ya, itu akan membentuk suatu ikatan energi yang tingkatannya tuh bisa membantu meningkatkan kesadaran kita juga. Di mana peningkatan kesadaran sulit dilakukan dalam kondisi sendiri-sendiri ya, tapi dengan grup itu akan lebih mudah. Betul, kalau dalam grup ngiringnya tuh lebih gampang. Kalau terbang gitu ya, kalau terbang lebih gampang. Kalau ada teori yang burung itu kan. Angsa terbang, formasi angsa terbang, betul. Formasi angsa terbang yang V, kalau dia sendirian, wah berat itu untuk migrasi. Betul. Dan dia mundur dulu ke belakang, digantikan temannya yang maju di depan, sehingga akhirnya mereka bisa mencapai tujuan bersama-sama. Betul. Luar biasa. Waktu kecil, Ma, kita sering dikasih tahu ya,
Bergotong royong, kemudian kita tuh hidup kayak sapu lidi. Sapu lidi kalau 2 batang, 3 batang Betul, gampang banget dipatahin, ceklek begitu ya. betul, Tapi kalau dikumpulkan puluhan, ratusan, jangankan mau mematahkan, membengkokkannya betul, pun sulit. betul. Itu sebetulnya pelajaran-pelajaran dari alam yang bisa kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari ya. Betul sekali. Iya, Ini pentingnya support group. Jangan support group. meremehkan the Betul. power of support The group power of istilahnya seperti support group ya. Suprot betul. lagi Ma, aduh. Baik, terima kasih Ma Acena untuk penjelasan. Ada pesan terakhir Ma mungkin sebelum menutup diskusi kita malam hari ini mengenai yoga dan meditasi, apa mungkin yang bisa dilakukan ya terkait dengan yoga dan meditasi? Saya pernah tersinggung oleh seseorang ketika saya mengalami suatu permasalahan, penyakit dan segalanya. Waduh, Ada yang bilang bahwa inilah surat cinta dari Allah. Weh, hmm. kok surat cinta begini Surat gitu ya. cinta kok begitu ya? Surat cinta begini kasih masalah lagi gitu. Tetapi baru saya sadari surat cinta dari Allah adalah ketika akhirnya merenungkan, kita bisa introspeksi diri, apa sih yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini sehingga bisa terjadi saya mencapai tahap yang saya alami sekarang. Nah, kalau yang kita lakukan hanyalah reaktif marah-marah ya, seperti dokter tadi katakan ya, penelitian oleh Dr. David Hawkins dan di buku itu ada di Pak yang kamu tadi Betul. kasih lihat ya. Itu ada di buku Fear Management How to Be The Art of Being Happy, itu ada Ya. kesadaran kita kalau berada di rasa bersalah itu paling rendah, kedua paling rendah. Hmm. Terus marah masih agak tinggian dikit ya, marah dan Ya. segalanya tidak akan menyelesaikan masalah ya. Rasa Dan malu yang paling rendah kalau tidak ya salah Ma. rasa malu yang Malu dan paling rendah. dipermalukan ya. Ya, dan kenapa banyak orang yang bisa sembuh, tapi ada juga banyak orang yang tidak bisa sembuh. Ternyata dari situ, dari kesadaran tersebut, ya namanya juga itu mah di tangan Tuhan ya. Tetapi kebanyakan penelitiannya dilakukan di situ. Bagaimana akhirnya dia bisa menerima keadaannya dan akhirnya bisa melihat, oh ini loh PR yang harus saya selesaikan dalam kehidupan ini. Permasalahan inilah, misalnya lagi benci sama seseorang ya, terus sampai kita sakit. Oh ternyata yang pelajaran bagi saya adalah bagaimana bisa memaafkan. Susah sekali. Tapi Aduh. itulah yang harus dilalui. Atau inilah bagaimana untuk bisa sabar, ternyata dibully sama orang dan segalanya. Tapi bagaimana ketika kita akhirnya bisa sabar dan bisa melampaui semua itu. Nah, sering terjadi akhirnya kita merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dan sekali lagi itu yang tadi saya sampaikan itu bisa terbantu ketika kita rajin melakukan latihan meditasi. Iya. Silakan tidak hanya lakukan 21 hari saja. 21 hari tadi itu memang berkaitan dengan kode yoga tentang cakra-cakra ya. Itu aliran listrik dalam tubuh ya. Ya. Namun yang jika ingin terjadi akhirnya menjadi keseharian kita, lakukanlah 66 hari, 90 hari, Wah, sampai jadi artinya setiap 245 hari. hari. Setiap hari. Jadi lakukan latihan-latihan ini bukan hanya ketika sakit saja ya, Ma, Oh, tapi menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari.